Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swarna Dwi Pamisda SPD dari SMA Negeri 1 Parangbaru, Aceh Tamiang. Video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata topik kurikulum merdeka. Selamat menyaksikan. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum juga bertujuan untuk memeratakan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan masyarakat. Kurikulum menjadi sangat penting untuk dimiliki setiap sekolah sebagai pedoman bagi guru, terutama bagi sekolah-sekolah formal, di mana kurikulum akan menjadi pedoman dan memberikan arah dalam mengajar, sesuai dengan pengertian kurikulum yaitu sesuatu yang terencana. Maka, dalam dunia pendidikan, segala kegiatan siswa dapat diukur dengan sedemikian rupa, sehingga tujuan adanya pendidikan dapat tercapai. Bahkan, bisa dikatakan, jika tidak ada kurikulum, maka pembelajaran di sekolah tidak bisa berjalan dengan baik, sebab segala sesuatu telah terulang dalam sebuah kurikulum. Tentunya dengan berbagai variasi dan adaptasi, maka kurikulum merupakan jantung dari pendidikan. Fungsi kurikulum bagi siswa. Fungsi kurikulum untuk siswa adalah sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami, sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Fungsi kurikulum bagi guru. Fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran juga materi yang harus diberikan pada anak didik. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Kurikulum mempunyai fungsi bagi kepala sekolah sebagai manajer dan pimpinan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah mempunyai tujuan atau tugas untuk melakukan pengelolaan pendidikan di tempatnya masing-masing, yaitu dengan cara melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pembelajaran. Apakah kurikulum diterapkan sesuai ketentuan atau tidak? Fungsi kurikulum bagi masyarakat, terutama orang tua siswa. Fungsi kurikulum bagi masyarakat, terutama orang tua siswa adalah sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Pemahaman orang tua terhadap kurikulum dapat menentukan pola didik dan tercapainya keberhasilan kurikulum pendidikan sekolah pada seorang anak. Komponen kurikulum. Komponen kurikulum terdiri dari 4. 1. Tujuan kurikulum. 2. Komponen isi atau bahan. 3. Komponen strategi pelaksanaan. Dan yang keempat, komponen evaluasi. Komponen kurikulum yang pertama, tujuan kurikulum yang disesuaikan adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Isi atau bahan materi. Materi kurikulum adalah bahan pengajaran yang terkandung dalam kurikulum. Penyusunan kurikulum sendiri tidak boleh asal, melainkan harus memperhatikan jenjang pendidikan juga beberapa aspek, seperti peningkatan agama, akhlak mulia, potensi, kecerdasan, minat peserta didik, tuntutan dunia kerja, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, nilai-nilai kebangsaan, serta
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ketiga, strategi pelaksanaan. Interaksi belajar dan mengajar di sekolah antar siswa juga guru menunjang keberhasilan kurikulum. Sistem pengajaran, penyampaian materi, keberadaan praktikum, bimbingan, serta penyuluhan dibutuhkan untuk membentuk siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dengan tujuan pendidikan nasional. Yang terakhir, evaluasi. Komponen terakhir dari kurikulum adalah penilaian. Penilaian dibutuhkan sebagai gambaran ketercapaian tujuan, juga keefektifan penerapan suatu kurikulum ke lingkungan pendidikan. Dengan adanya penilaian, kurikulum bisa dikembangkan untuk mendapat sistem pengajaran yang lebih baik. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum bersifat dinamis. Kurikulum pendidikan tidak boleh statis, harus bersifat dinamis, artinya dapat berubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis. Kurikulum bersifat dinamis dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai konteks yang dibutuhkan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya kurikulum yang tepat, para peserta didik tidak akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Seiring perkembangan zaman, kurikulum dalam dunia pendidikan pun terus mengalami perubahan. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan di eranya masing-masing. Dengan menyesuaikan tersebut, diharapkan setiap peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan baik di masyarakat kelak. Di Indonesia, kurikulum pendidikan mengalami beberapa perubahan, mulai dari kurikulum 1947, kurikulum 1994, kurikulum 2006, kurikulum 2013, hingga kurikulum Merdeka yang digunakan saat ini. Bagaimana mewujudkan perubahan tersebut? Pihak sekolah dan tenaga pendidik berkolaborasi dengan berbagai pihak, yakni dengan peran orang tua dan masyarakat. Dalam hal ini, sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan siswa dalam pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan siswa. Guru juga harus senantiasa mengikuti perkembangan dari perubahan-perubahan kurikulum yang nantinya akan diterapkan kepada siswa. Guru juga dituntut untuk terus belajar hal-hal baru yang sesuai dengan perkembangan zaman agar dapat terus bisa menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berikut adalah dokumentasi kegiatan penyebaran yang saya lakukan tentang pemahaman kurikulum merdeka. Terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Salam dari kami guru-guru SMA Negeri 1 Karangbaru, Aceh Tamiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.